Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semoga semakin maju serta sukses. Nah, sahabat, di video kita kali ini kita akan melakukan segmen tanya jawab izin usaha UMKM yang akan membahas tentang PT Perorangan. Jadi di sini kami membuat panduan penting dan praktis untuk mendapatkan PT Perorangan yang berasal dari tanya jawab lengkap tentang PT Perorangan dari teman-teman UMKM selama ini kepada kami bertanya. Jadi buat kalian nih yang penasaran seperti apa PT Perorangan dan bagaimana seluk-beluknya serta kendalanya, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Dan silahkan jika kalian ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan, jangan malu ketikkan di kolom komentar, nanti akan kami jelaskan. Nah, seperti apa sih? Yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Min RHC, apa itu sih PT Perorangan? Baik sahabat, PT Perorangan adalah badan hukum inovasi pemerintah yang didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia sebagai pendiri, pemegang saham, dan juga sebagai direktur, tanpa memerlukan akta notaris maupun modal dasar minimal, khusus untuk usaha mikro dan kecil, serta memiliki keunggulan memisahkan kekayaan pribadi dengan perusahaan. Next, pertanyaan kedua, Kamin RHC, berapa lama masa berlaku PT Perorangan? Jawabannya, PT Perorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang dengan modal di bawah 5 miliar, memiliki masa berlaku seumur hidup selama tidak melanggar ketentuan pendirian dan kriteria, dapat didaftarkan secara online hingga mendapatkan NPWP, sertifikat legalitas, status badan hukum, serta NIB melalui OSS, namun memiliki resiko keterbatasan modal yang dapat menghambat perkembangan usaha dan akses pinjaman bank. Pertanyaan ketiga, Kamin RHC, berapa lama sih proses terbitnya PT Perorangan ini? Jawabannya, pendirian PT Perorangan dapat dilakukan melalui AHU online dengan proses yang cepat, meliputi pengumpulan dokumen seperti KTP dan NPWP kurang lebih sekitar 1-2 hari, kemudian pendaftaran online di AHU 1-3 hari, pembayaran PNBP itu 1 hari kerja, hingga penerbitan sertifikat pendirian oleh Kementerian Hukum dan HAM 1-2 hari kerja, sehingga keseluruhan proses ini mungkin bisa selesai dalam 3 atau 7 hari jika dokumen lengkap dan tanpa kendala. Dan biasanya sih lebih cepat 1 hari juga sudah selesai, tergantung dari kelengkapan dokumen kalian dan juga kendala sistem teman-teman. Kalau bisa sistemnya lancar, 1 hari juga beres teman-teman. Next pertanyaan, Kak Min RHC, memang apa bedanya sih PT Perorangan dengan PT Umum? Oke, jawabannya, walaupun sama-sama berbentuk perseroan terbatas, PT Perorangan ini berbeda dari PT biasa dalam jumlah pemegang saham. Dimana nih PT biasa ini memerlukan minimal 2 pemegang saham, sedangkan PT Perorangan itu cukup 1 pemilik saja. Lalu PT Perorangan ditujukan untuk usaha mikro dan kecil, sementara nih PT biasa itu mencakup usaha menengah hingga besar. Serta nih dalam pengelolaannya, PT biasa itu memiliki struktur organisasi kompleks dengan direksi dan komisaris, sedangkan nih PT Perorangan itu lebih sederhana karena seluruh keputusan diambil langsung oleh pemilik yang sebagai direktur. Pertanyaan berikutnya, Kamin RHC, apa saja sih keuntungan PT Perorangan ini? Oke, jawabannya, keuntungan mendirikan PT Perorangan ini antara lain kendali penuh atas keputusan karena hanya ada 1 pemegang saham. Lalu, perlindungan hukum yang memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Next, proses pendirian yang lebih mudah dan cepat berkat Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu, kebutuhan modal yang lebih kecil karena ditujukan untuk usaha mikro dan kecil, serta fleksibilitas operasional tanpa birokrasi yang rumit. Pertanyaan berikutnya, Kak Min RHC, berapa sih modal PT Perorangan? Jawabannya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, modal minimal untuk mendirikan PT Perorangan ini disesuaikan dengan kemampuan pengusahanya, sehingga sangat terjangkau nih bagi pelaku usaha kecil. Namun besaran modal bisa berbeda tergantung jenis usaha yang dijalankan, sehingga penting nih untuk menyiapkan modal yang cukup sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi intinya modal bebas teman-teman, sesuai kemampuan kalian ya.
Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa saja sih syarat untuk mendirikan PT Perorangan? Oke, syarat pendirian PT Perorangan ini meliputi KTP dan NPWP pendiri, alamat perusahaannya mau di mana, serta surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada menteri dengan mencantumkan nama dan tempat kedudukan perseroan, lalu jangka waktu berdiri, maksud dan tujuannya seperti apa, modal dasarnya berapa, modal ditempatkan atau di store berapa, nilai nominal saham, alamat perseroan, serta data lengkap pendiri yang juga bertindak sebagai direktur dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Jadi intinya kalian wajib ada KTP, NPWP, data diri kalian untuk perseroan perorangan ini. Pertanyaan berikutnya, Kak Miner HC, apakah PT Perorangan ini dapat dilakukan perubahan data? Jawabannya iya. Jadi perubahan pada PT Perorangan dilakukan dengan mengisi surat pernyataan perubahan yang mencakup data seperti nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal, nilai dan jumlah sahamnya, alamat perseroan, serta data lengkap pendiri yang juga direktur dan juga pemegang saham. Nah, pernyataan perubahan ini ditetapkan melalui keputusan pemegang saham memiliki kekuatan hukum setara dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan secara elektronik kepada menteri untuk mendapatkan sertifikat perubahan. Jadi intinya dapat dilakukan perubahan data ya teman-teman. Pertanyaan berikutnya, Kak Miner HC, apakah nanti bisa naik status ke PT umum dari PT Perorangan? Jawabannya, PT Perorangan dapat diubah statusnya menjadi PT biasa atau perseroan persekutuan modal jika memenuhi persyaratan seperti memiliki minimal 2 pemegang saham, menyusun anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan memenuhi ketentuan modal dasar. Proses perubahan status dilakukan melalui sistem AHU online dengan mengajukan pendaftaran perubahan status kepada Menteri Hukum dan HAM serta mendaftarkan akte perubahan status secara elektronik. Nah, perubahan status wajib dilakukan jika jumlah pemegang saham bertambah menjadi lebih dari 1 atau perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai UMK. Jadi intinya bisa ya teman-teman. Pertanyaan berikutnya, Kak Miner HC, bagaimana sih cara cek PT Perorangan secara online? Jawabannya bisa. Jadi, pengecekan PT Perorangan dapat dilakukan melalui situs AHU online Kemenkumham dengan memilih menu perseroan terbatas. Lalu kalian masukkan nama perusahaan di kolom pencarian, melengkapi kode CAPTA, dan melihat hasil pencarian yang ditampilkan di web dengan alamat https://ptp.ahu.co.id/profil. Jadi nanti kalian silahkan cek nama PT Perorangan ya. Jika muncul berarti sudah dipakai atau sudah didaftarkan. Jika belum muncul itu artinya namanya bisa digunakan atau bisa didaftarkan ya sahabat. Selanjutnya, Kak Miner HC, apakah PT Perorangan itu bisa dibubarkan dan bagaimana caranya? Pembubaran PT Perorangan dilakukan melalui pernyataan pembubaran yang diberitahukan secara elektronik kepada menteri dengan alasan seperti berakhirnya jangka waktu pendirian, keputusan pemilik, penetapan pengadilan, kepailitan atau pencabutan izin usaha. Jadi intinya bisa dibubarkan ya teman-teman. Berikutnya, Kak Miner HC, bagaimana dengan pajak PT Perorangan? Nah, jadi teman-teman, PT Perorangan dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun itu mendapat insentif pajak final 0,5% dari penghasilan bruto yang wajib disetor bulanan selama 3 tahun sejak terdaftar teman-teman. Selanjutnya, Kak Miner HC, apakah PT Perorangan ini dapat membuka rekening bank? Ya, PT Perorangan dapat membuka rekening bank atas nama PT untuk keperluan transaksi usaha. Nah, rekening PT Perorangan ini dapat dibuka di bank seperti BNI, BCA, BRI, dan lainnya dengan syarat dokumen pendirian dan Kemenkumham, NPWP PT-nya, NIB, dan identitas direktur yang memudahkan alur keuangan serta meningkatkan kredibilitas perusahaan. Jadi intinya dapat membuka rekening bank ya teman-teman. Selanjutnya, Kak Miner HC, apakah PT Perorangan ini ada akta notarisnya? Nah, sahabat, pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu pendiri yang juga menjadi pemegang saham sekaligus direktur tanpa harus menunjuk komisaris. Nah, semua berkas ini nanti akan terbit secara elektronik berupa SKPT, SK Kemenkumham pernyataan pendirian PT Perorangan. Namun jika sahabat mau nanti bisa dibuatkan akta penegasan dari notaris. Jadi intinya itu tidak ada akta notarisnya, tapi kalau kalian ingin dibuatkan akta penegasan itu bisa nanti dibantu oleh kami untuk penegasan dari notaris. Selanjutnya, Kak Miner HC, apa sajakah kekurangan dari PT Perorangan ini? Jadi sahabat, PT Perorangan ini memiliki beberapa kekurangan seperti tanggung jawab pribadi yang tinggi atas utang dan kewajiban, lalu keterbatasan modal dan sumber daya, sulit mendapatkan pendanaan atau tender besar, serta kurangnya kredibilitas di mata investor, serta resiko kelangsungan usaha yang bergantung pada pemilik tunggal teman-teman. Jadi intinya kekurangan ini adalah sebagai keterbatasan dan kelebihan yang bisa kita manfaatkan kalau kita sebagai UMK teman-teman.
Next pertanyaan, Kaminer HC, PT Perorangan cocoknya untuk siapa saja sih? Nah sahabat, PT Perorangan ini cocok untuk UMKM dengan manajemen yang sederhana, memiliki kelebihan seperti biaya pendirian yang rendah, pengambilan keputusan yang cepat, kontrol bisnis penuh, serta status badan hukum resmi, NPWP-nya PT sendiri, rekening banknya atas nama PT, serta prioritas akses program pemerintah khusus UMK. Jadi inilah adalah untuk kelebihan dari PT Perorangan sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apakah ada syarat jenis usaha yang boleh PT Perorangan? Tidak ada teman-teman. Jadi PT Perorangan dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, dan lainnya dengan syarat pendiri adalah warga negara Indonesia, minimal 17 tahun, cakap hukum, memiliki modal usaha maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar, serta hanya bisa mendirikan satu PT Perorangan per tahunnya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apakah proses pendaftaran PT Perorangan ini full online? Jawabannya iya, pendaftaran ini seluruhnya full online sahabat. Jadi pendaftaran PT Perorangan dapat dilakukan secara online melalui situs ahu.go.id dengan langkah-langkah seperti registrasi akun, pembayaran PNBP, pengisian data pribadi, submit data, dan mengunduh pernyataan pendirian serta SK dengan syarat memiliki NIK, NPWP, dan email yang aktif ya sahabat. Berikutnya, Kaminer HC, apakah ada contoh SKPT Perorangan dan penjelasannya? Ya ada nih, akan kami jelaskan ya Kak contohnya. Jadi teman-teman di sini nanti akan mendapatkan dua berkas, yaitu pertama SKPT, yang kemudian ada pernyataan pendirian. Nah, jadi untuk SKPT ini nanti sahabat ini akan mendapatkan sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan, ada nomor AHU-nya ya sahabat, atas nama PT-nya siapa, kemudian tanggal berapa. Nah, kalau sebelah kanannya itu nanti adalah SK pernyataan pendirian, di mana nanti itu akan berisi nama PT, alamat lengkapnya, kemudian kode KBLI-nya, modal usahanya, pendirinya, nomor KTP-nya, tanggal lahir pemilik KTP-nya, kemudian NPWP-nya teman-teman. Jadi nanti ini semua dilakukan secara full online seluruh Indonesia ya sahabat. Next, Kaminer HC, apakah satu NIK ini bisa mendirikan lebih dari satu PT Perorangan? Satu NIK KTP hanya bisa digunakan untuk mendirikan satu PT Perorangan dalam 1 tahun oleh WNI berusia minimal 17 tahun, cakap hukum, tanpa syarat modal dasar minimal, dan tanpa akta notaris. Jadi jika sudah pernah membuat PT Perorangan, maka baru dapat lagi mendirikan PT Perorangan di tahun berikutnya sahabat. Jadi jawabannya bisa ya sahabat. Next question, masih bingung soal PT Perorangan atau sahabat ragu bagaimana cara ngurusnya? Tenang aja, silakan kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga gratis kok, bisa kami bantu. Langsung silakan kalian hubungi admin kami yang ada nomor WhatsApp-nya yang ada di layar nih di bawah, atau klik link deskripsi video. Jangan ragu ya teman-teman, jangan malu, kami akan siap bantu teman-teman. Nah, Kaminer HC, apakah bisa bantu urus PT Perorangan? Ya, jawabannya bisa sekali teman-teman. Jadi kami akan membantu pendaftaran PT Perorangan. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih bagaimana cara daftar PT Perorangan dan seperti apa, silahkan kalian kontak nomor admin ini ya, yang ada di layar nih, 089630889424, atau kalian juga bisa cek layanan paket promo kami di link.id/RHC/konsultan/PKRT. Jadi teman-teman, gak usah ragu, gak usah bingung. Nanti akan kami bantu bagaimana cara pembuatan PT Perorangan kepada kalian. Jadi kalian gak usah repot-repot, kami yang akan urus bantu dalam pembuatan PT Perorangan. Nah sahabat, solusi promo PT Perorangan, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo pendirian PT Perorangan tahun 2025 yang berlaku nih dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi harga spesial tanpa ribet buat sahabat wirausaha dan UMKM yang ingin mendirikan PT Perorangan, all in, terima beres tanpa ribet, dari 1.500.000 menjadi hanya Rp500.000 saja, dimana nanti sahabat ini akan mendapatkan SKPT Perorangan, SK Kemenuhan Pendirian PT, NPWP PT, NIB, OSS RBA PT dan lampirannya, kemudian free logo pembuatan PT Perorangannya, free desain stempel PT Perorangan, free kop surat PT Perorangan, free kartu nama untuk PT kalian, dan free SOP PT-nya teman-teman. Nanti juga free hak akses all sistem dan password akan kami berikan. Kemudian free juga video tutorial bisnis dan juga free konsultasi legalitas bisnis teman-teman. Jadi jika kalian ada yang ingin dibantu, silakan kalian kontak nomornya yang ada
ada di layar, di mana kami juga ini sudah bersertifikat BNSP, sertifikat BPJPH dan juga sertifikat Kemenkop UMKM. Standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, transparan. Nanti bisa kalian cek juga di online sistemnya, pembayaran full, proses hitungan jam selesai. Jadi sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan bisnis kalian. Dan layanan kami juga selain itu, kami ada layanan NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT. Jadi buat kalian yang ingin kepo layanan kami dan promonya apa, silakan kalian cek di link deskripsi video. Ada linknya, silakan kalian klik. Nanti kalian silakan, kami sudah menyediakan paket-paket layanan untuk teman-teman UMKM dalam melengkapi legal bisnisnya. Agar apa? Agar bisnisnya semakin maju dan semakin berprogres dari waktu ke waktu. Nah sahabat, ini adalah alasan kami kenapa kami membuat konten-konten di YouTube untuk membantu teman-teman UMKM yang berada jauh di luar sana, di mana Indonesia ini kan sangat luas sekali. Banyak teman-teman UMKM yang sudah jalan bisnisnya atau ingin mendirikan bisnis tapi nggak tahu harus kemana caranya dalam melengkapi legalitas bisnisnya. Kami hadir sebagai solusi untuk melengkapi bisnis legalitas UMKM sahabat. Di sini kami sudah membuat beberapa video-video nih teman-teman. Jadi kalian bisa lihat video-video bagaimana cara melengkapi legalitas per produknya teman-teman. Di sini juga silakan kalian cek di link deskripsi video. Kami sudah membuat bagaimana link-link ini bisa kalian manfaatkan, mulai dari link konsultasi, link legalitas bisnis, link produk, kemudian link portofolio kami, kemudian kalau kalian ingin berdonasi bisa, kalian ingin curhat juga bisa. Di sini profil lengkap kami juga kalian bisa cek teman-teman di link deskripsi video. Jadi kami dedikasikan konten-konten di YouTube ini untuk membantu teman-teman UMKM. Nah, kita cek teman-teman di sini layanan konsultan UMKM RHC. Jadi di sini kami ingin membantu legalitas kalian. Nah, kalian bisa cek ada promo PKRT, kemudian ada jenis-jenis PKRT, kriteria seperti apa saja, syarat-syaratnya apa saja. Kemudian kita bisa lihat di sini layanan-layanan yang kami sediakan untuk membantu legalitas sahabat UMKM, dari mulai PT perorangan, paten merek haki, apa saja yang kalian dapatkan juga nanti kalian bisa cek teman-teman. Ada promo sertifikat halal, kemudian ada promo izin edar BPOM, ini khusus untuk makanan dengan rendah saja resikonya. Kemudian promo company profile, kemudian ada promo website bisnis. Jadi kami sediakan layanan-layanan ini khusus untuk membantu teman-teman UMKM. Kami juga sudah bikinkan video-video tutorialnya. Silakan kalian cek video-video tutorialnya yang ada di channel ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa silakan kalian share kepada teman-teman UMKM lainnya agar bisa memberikan manfaat dan membantu. Nah, kami juga sudah membuat beberapa ebook teman-teman. Silakan kalian bisa pilih ebook-ebooknya yang ada di link kami, mulai dari ebook tentang bagaimana cara membuat produk, kemudian bagaimana legalitas bisnis, ebook tentang motivasi, ebook tentang content creator. Kami sudah buat, silahkan kalian pilih, kalian gunakan dan kalian manfaatkan. Karena apa? Karena kami saat ini sedang memberikan promo yang besar-besaran untuk membantu teman-teman UMKM dalam melengkapi legalitas bisnisnya agar bisnisnya semakin maju, produknya semakin dipercaya dan bisa diterima di masyarakat teman-teman. Silahkan kalian cek, kepo-kepoin aja link-linknya. Di sini ebook-ebooknya lengkap sekali, sudah kami buatkan, sudah kami sediakan. Silakan kalian manfaatkan ya sahabat. Jadi sahabat, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian jangan sungkan, jangan ragu, ketikkan di kolom komentar. Atau kalau kalian malu, kalian bisa japri kepada admin kami yang nomornya ada di layar tadi. Jadi kalian bisa curhat bagaimana kesalahan atau kendala yang kalian alami. Nah, kami juga di sini memiliki nih, ada teman-teman untuk ebook legalitas bisnis. Jadi sudah kami buatkan juga ebooknya ini dengan harga yang promo karena ingin membantu teman-teman UMKM dari mulai NIB, NPWP, kemudian SNI bidang UMK, paten merek haki, PKRT, kemudian barcode. Banyak sekali teman-teman. Silahkan kalian kepoin aja untuk ebook legalitas bisnis, sudah kami sediakan juga dengan harga yang promo. Jadi kalian silahkan manfaatkan. Nggak ada alasan kalian lagi bingung melengkapi legalitas bisnis untuk produk dan usaha kalian. Kami juga menyediakan UMKM Hub teman-teman. Jadi di sini adalah beberapa produk-produk teman-teman UMKM yang kami bantu pasarkan juga secara online teman-teman. Jadi buat kalian yang punya produk kemudian kalian ingin dipasarkan melalui channel YouTube kami, silahkan kalian kontak kepada admin kami, nanti akan kami bantu untuk pasang produk kalian. Seperti tadi kalian bisa lihat di video di pojok kanan bawah itu ada beberapa produk-produk UMKM yang kami pajang, kami kenalkan kepada seluruh penonton YouTube ini seluruh Indonesia. Jadi buat kalian yang ingin endorse juga, silahkan kalian bisa
ada kontak aja, silahkan kalian cek di link deskripsi video sahabat. Kami juga di sini menyediakan beberapa nih, ada portofolio, jadi beberapa layanan UMKM kami tentang bagaimana lokasi kami, klien-klien UMKM yang sudah kami layani progresnya, penjelasan per masing-masing legalitas. Jadi buat kalian yang baru ingin membangun bisnis atau kalian bisnis sudah jalan tapi belum ada legalitasnya, bingung gimana cara urusnya, kami siap membantu teman-teman, karena kami juga menyediakan konten-konten ini untuk apa? Untuk menjelaskan kepada teman-teman seperti apa sih legalitasnya, lalu apa manfaatnya, bagaimana teknisnya, prosedurnya seperti apa teman-teman. Itu saja video konten kali ini, kita akan membahas tentang PT Perorangan dan nanti kita akan buat tentang segmentasi legalitas-legalitas lainnya teman-teman dengan format tanya jawab. Teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman dalam membuat PT Perorangan. Jadi jika kalian ada yang ditanyakan, jangan sungkan, jangan ragu ketika di kolom komentar. Dan jika kalian ingin melakukan chat admin, silahkan, kami persilakan konsultasi gratis. Teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu menontonnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.